Sosok pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya terungkap. Pelaku yang membunuh wanita bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, itu diketahui merupakan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut. Al, berinisial A. Oknum anggota TNI itu disebutkan merupakan personel di jajaran Koarmada 3 Sorong. Dia berpangkat KLS atau pangkat Kelasi 1. Adapun pangkat Kelasi di TNI AL adalah pangkat tamtama terendah yang setara dengan prajurit 2. Pangkat Kelasi di TNI AL terdiri dari Kelasi 2, KLD, Kelasi 1, KLS, dan Kelasi Kepala, KLK. Komandan PMAL Lantamal 14, Sorong, Letkol, CPM, Dian Sumpena mengatakan telah menangkap oknum anggota TNI tersebut dan memeriksanya. Kami mengembangkan lewat data dan informasi dari Polresta Sorong Kota. Maka dapatlah oknum A, ujar Dian kepada awak media di Kota Sorong. Pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasil sementara pelaku pakai sangkur membunuh korban. Red, katanya, dikutip dari tribunsorong.com. Terkait dengan motif pelaku, Dian menyatakan, pihaknya hingga kini masih mendalaminya. Kami masih mencari dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, hingga semua bukti rampung, ungkapnya. Dian mengatakan bahwa pelaku dijerat hukuman berat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana hingga pemecatan. Sebelumnya, jasad Keisa ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan tanpa busana pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Jenazah itu ditemukan oleh seorang anak yang sedang bermain di pantai. Kemudian anak tersebut melaporkan kejadian itu ke Polsek Sorong Barat. Setelah itu, jenazah Keisa dievakuasi ke RSUD Selebi Solu setelah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP. Pihak kepolisian bersama dokter selanjutnya melaksanakan pemeriksaan di kamar jenazah RSUD. Menurut keterangan dokter, ada bekas luka tusukan sebanyak 27 titik di tubuhnya, ujar ibu korban, Amina, kepada tribunsorong.com. Ia menyebut, luka paling banyak berada di punggung serta dada. Pangkoarmada 3 sampaikan permohonan maaf menyikapi peristiwa yang terjadi ini. Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Hersan atas nama TNI AL menyampaikan permohonan maaf. Atas nama institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa ini, kata Hersan kepada wartawan. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dikutip dari kompas.com. Dalam kasus ini, dia memastikan akan menegakkan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi keluarga korban.